طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك وسلم أكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesyukuran itu benar-benar datang dari pengakuan kita yang tulus, yang jujur, bahwa memang layak Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Dalam segala kondisi, baik kita sedang lapang maupun sempit, tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali itu ada manfaatnya. Maka kita katakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Kesempitan yang kita rasakan enggak sia-sia Allah ciptakan. Ada orang yang riya dalam ibadah enggak sia-sia Allah ciptakan. Salah satu hikmahnya adalah banyaknya misalnya masjid-masjid yang ada. Itu kalau misalnya orang ikhlas semua, mungkin nggak akan sebanyak ini masjid sekarang. Banyaknya misalnya rumah-rumah tahfiz misalnya, atau pesantren. Kalau misalnya semua orang ikhlas nggak sebanyak ini, maka dengan adanya orang yang riya dalam beribadah, salah satu manfaatnya adalah tersebarlah masjid-masjid misalnya. Orang yang miskin bisa makan. Kalau semua orang ikhlas, nggak akan kebagian semua itu. Nah, maka yang dalam pandangan mata kita saja buruk, ada manfaatnya. Yang dalam pandangan orang secara umum saja buruk, ada manfaatnya. Nah, apalagi yang baik. Nah, maka kita hendaknya selalu bersyukur. Apapun kondisi kita, kalau ilmu kita belum sampai kepada hikmah, kenapa begini, kenapa begitu, hendaknya tetap menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Nanti ketika dibukakannya hikmahnya itu, nanti baru kita akan malu. Makanya kita kemarin bahas pekan lalu, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan diberikan olehnya rasa haya, rasa malu kepadanya itu. Nah, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pimpinannya orang-orang arifin, khairul alamin, makhluk sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pernah ciptakan. Dan beliau sudah mengajarkan kepada kita banyak hal, bukan cuman berdasar lisannya saja, tetapi pikirnya, tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya, apa yang dia lakukan merupakan suri tauladan bagi kita. Jadi ada seorang pemikir yang dia pernah katakan itu, jadi keberkahan Allah itu turun kepada 3 orang katanya, 3 hal. Yang pertama katanya otaknya orang Yunani, tangannya orang Cina, lisannya orang Arab. Jadi ada anekdot ya, kenapa misalnya pemimpin Arab, negeri-negeri Arab, negeri-negeri Islam itu nggak maju. Karena katanya, kalau ini anekdot untuk orang Arab sebenarnya. Jadi katanya karena lisannya saja yang punya hikmah itu, lisanul Arab. Maksudnya apa, ngomongnya aja bagus, tindak tanduknya belum tentu bagus. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW bagus semua. Makanya tadi dia bilang apa? Otaknya orang Yunani, tangannya orang Cina, lisannya orang Arab. Maka banyak mahfuzat, ya banyak. Betapapun bukan kita mau melihat buruk atau baiknya, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu melampaui semua itu. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan seorang nabi yang tidak mendatangkan mudarat setelahnya. Karena sesuatu itu, kemarin kita bahas, disebut nikmat kalau misalnya dia diberikan kepada kita dan setelahnya tidak mendatangkan mudarat. Misal ada yang baru mendapatkan sorban misalnya, sorban baru misalnya. Nah, apakah mendatangkan mudarat atau tidak? Misal dia lihat yang lain, wah masih bagus sorbanannya, masih baru sorbanannya, udah lama udah. Nah, itu mendatangkan mudarat apa enggak? Nah, mendatangkan mudarat, maka itu bukan nikmat. Yang baru dapat kiriman misalnya, alhamdulillah senang. Tapi apakah yang baru gajian misalnya, yang baru laku jualannya? Nah, kalau misalnya setelah mendapatkan nikmat itu dia tidak akan mendapatkan mudarat, dalam arti dia bersyukur dengan penuh kepada Allah. Dia enggak misalnya, wah seharusnya enggak begini, oh seharusnya lakunya lebih banyak, bukan 100 mata pancing, 1000 harusnya sehari. Contohnya, nah berarti itu apa? Masih mendatangkan mudarat. Kalau Nabi Muhammad SAW setelah diutusnya tidak mendatangkan mudarat untuk kita. Nah, kita lanjutkan kembali kajian kita sebentar sebelum kita bertawajuh. Kita kemarin sudah bahas ada beberapa hal ya. Yang pertama kita bahas tentang bagaimana mendapatkan mahabbah dari Allah, kecintaan kepada Allah apa? Dengan bertaubat. Alhamdulillah, masih ada yang ingat atau melihat catatan. Kalau kita mau mendapatkan cintanya Allah, kita harus bertobat. Tobatnya harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak akan tumbuh mahabbah itu dalam hati kita itu. Terus, yang selanjutnya, kita akan diberikan syauq atau kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya kita wara', kalau kita hati-hati dalam segala yang kita lakukan. Takut kita terjerumus kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Maka kalau kita hati-hati, mata kita hati-hati, mulut kita hati-hati, tangan kita hati-hati, semua yang kita lakukan ini hati-hati, baru nanti akan rindu kepada Allah. Baru kita pengen segera bertemu dengan Allah. Nunggu-nunggu mana Israil alaihissalam nggak datang-datang. Yang nggak kenal Israil siapa? Malakul maut, ya, malaikat pencabut nyawa. Datang dia nanti kepada setiap yang bernyawa. Nanti termasuk beliau juga nanti akan meninggal juga. Nah, kalau kita belum belum
rindu untuk ketemu dengan Allah, maka mungkin ada yang tidak hati-hati yang kita lakukan itu, baik mata, tangan, lisan, dan lain-lain. Terus kita juga bahas untuk mendapatkan khusyuk, tunduk kita, fokus pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus zuhud. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, karena di hati kita masih banyak selain Allahnya itu. Makanya berat sekali bagi kita setelah Allahu Akbar mulai itu antri pikiran ini, entahlah mikirin apa segala macam, lebih panjang daripada antrian sembako. Banyak yang kita pikirin itu. Kenapa? Karena kita nggak zuhud. Macam-macam pikirannya itu, macam-macam, dari mikirin anak, mikirin istri, suami, macam-macam. Nah, maka kalau kita mau khusyuk, zuhudlah kita. Sudah kita bahas ya, biar ada tambahan, kita hanya sekilas-sekilas saja. Terus kita akan diberikan rasa jinak, rasa nyaman, tenang, tentram, hati kita itu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya kita bersabar. Maka kalau misalnya kita sedang mendapatkan kesempitan dan kita bersabar, mudah-mudahan nanti akan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan al-uns. Nah, kata Imam Junaid, al-uns itu salah satu cirinya kalau kita lagi sedang jinak sama Allah, sedang mesra sama Allah, muka kita dihantam pedang, kita nggak merasakan apa-apa. Nah, kalau misalnya kita masih berzikir, nyamuk misalnya dalam pikiran ini, kalaupun misalnya tangannya nggak gerak tapi pikirannya baru berapa ratus ini, belum sampai 1000 ini, baru 1000 ininya targetnya misalnya. Nah, masih begitu berarti belum apa? Belum sabar. Maka kita tidak mendapatkan apa? Uns, tidak mendapatkan mesra, jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya sudah kita bahas, kita akan mendapatkan al-qurb atau kedekatan kepada Allah kalau kita merasa fakir, merasa butuh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita baca, Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku terhadap semua kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, aku sangat butuh sekali. Padahal Musa alaihissalam baru berjalan dari Mesir ke Madian, ratusan kilo jalan kaki. Ada yang mengatakan nggak pakai alas kaki, yang dimakan itu akar daun yang dimakan oleh Musa alaihissalam. Padahal di sisi Allah terhormat Nabi Musa alaihissalam. Tapi lihat cobaannya, berjalan dari Mesir sampai Madian ratusan kilo. Kita seberapa sempit yang pernah kita alami dalam hidup kita. Nah, maka Musa alaihissalam fakir kepada Allah, maka dekat dengan Allah. Seperti yang kemarin kita bahas, anak bayi yang dia fakir kepada ibunya, maka ibunya pun selalu menjaga supaya dekat terus dengan anaknya itu. Terus kita juga sudah bahas, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu atau haya kalau kita bersyukur kepadanya. Bersyukur kita diberikan oleh Allah nikmat misalnya menjadi seorang Islam. Karena itu adalah kriteria pertama yang akan Allah Subhanahu wa taala centang. Kalau misalnya dia nggak Islam, nggak bisa masuk surga, nggak bisa mendapatkan ridhonya Allah. Nah, sekarang insya Allah kita akan bahas yang selanjutnya, yaitu sakar, as-sukru. Sakar, bukan syakr, bukan syukru tapi sakar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Mabuk. Jadi sakar, mabuk, tapi mabuknya bukan sembarang mabuk, mabuknya adalah mabuk cinta. Mabuk cinta kepada Allah. Jadi orang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakar, as-sukru atau as-sakar. As-sukru kalau misalnya dia pakai sin ya, bukan pakai shin, pakai sin.
pakai sin, as-sukru. Kalau dia khauf, kalau dia takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sukru, atau apa tadi? Mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dapat sukru ini prosesnya ada banyak. Panjang prosesnya itu. Jadi yang pertama dia harus mendapatkan namanya, disebutnya, ini istilah-istilah baru nih, al-wijdu disebutnya itu oleh Imam Al-Qusairi. Al-wijdu. Al-wijdu itu rasa cinta. Beda sedikit dengan mahabbah. Jadi ada banyak jenis cinta itu dalam bahasa Arab itu. Ada alaqah, ada ishq, macam-macam. Banyak sekali. Jadi kalau bahasa yang sempurna itu bahasa Arab, bahkan misalnya onta saja, anak onta saja itu banyak sekali ininya, maknanya itu. Kalau di Al-Quran itu ada ibil, ada jamal. Di Al-Quran untuk satu onta aja, misalnya innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai hatta yalijal la tufattahu abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, sombong, dia tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak pernah akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Hatta yalijal jamal, al-jamal, onta, sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkin nggak onta masuk lubang jarum? Ya nggak mungkin ya. Udah, jangan dipikir-pikirin, nggak mungkin, intinya selesai, titik, habis cerita. Ada lagi yang tadi baru di store sama Abdul Jalil sama Ib tadi. Afala apa namanya? Yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada ibil? Ibil itu onta. Jadi banyak bahasa Arab itu onta itu banyak sekali itu. Puluhan. Kata onta itu ada nakoh. Oh ya, satu lagi nakoh. Naqatallah. Nakoh, 3 itu di dalam Al-Quran itu. Satu makna kita onta, cuman onta aja. Maka bahasa yang paling cocok untuk Al-Quran itu ya bahasa Arab. Nah, jadi al-wijdu itu rasa cinta, tapi rasa cinta itu didapatkan oleh dia setelah ini yang baru lagi nih, setelah dia mendapatkan warid. Catat, setelah dia mendapatkan warid atau waridah. Nah, jadi al-wijdu itu rasa cinta. Bentar dijelaskan. Setelah dia mendapatkan al-warid. Jadi al-warid itu dia satu akar kata dengan wirid. Wirid, tahu wirid? Wirid itu adalah amalan sunnah yang dilakukan oleh seseorang, ada waktunya, ada jumlahnya. Rutin dia lakukan, itu sebenarnya wirid. Ciri-ciri orang salik, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kan kita kemarin bagi 3. Ada orang awam. Orang awam nggak sampai ilmunya kepada Allah. Yang kedua, orang salik, dia sudah naik kelas. Dia ingin sampai kepada Allah tapi belum sampai, disebutnya salik. Yang ketiga, ada orang arif, orang yang sudah sampai ilmunya kepada Allah. Nah, kita misalnya disebutnya para salikin, tapi ada syaratnya. Kemarin kan kita sudah bilang, cirinya adalah yang pertama, orang awam itu dia senang kalau misalnya senang. Dia akan bahagia kalau dia mendapatkan kesenangan. Orang salikin cirinya dia akan bahagia kalau misalnya dia mendapatkan kesempitan, kesusahan. Kenapa? Karena akan mempercepat dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bonus bagi mereka itu. Sudah kita bahas. Orang arif dia senang. Apa? Kapan senangnya? Terserah Allah. Pada saat sempit dia senang, pada saat senang dia gembira. Pada saat gembira dia lapang, dia senang, sempit dia senang. Terserah kepada Allah. Maka orang yang arif, orang yang sudah ma'rifat, sudah sampai ilmunya kepada Allah, hatinya itu nggak berubah-berubah, mantap. Karena keberadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala mantap gitu. Jadi Allah nggak berubah-berubah, tapi dompet berubah-berubah, isi rekening berubah-berubah.
Isi dompet maksudnya, berubah-berubah. Isi rekening berubah-berubah. Apa yang orang lakukan kepada kita berubah-berubah. Hari ini dia benar-benar hormat sama kita. 1 jam kemudian bisa jadi dia paling mencela kita. Hari ini dia benci sama kita. Esok hari bisa jadi dia paling cinta sama kita. Berubah-berubah. Tetapi kalau misalnya keberadaannya dengan Allah, mantap. Maka orang-orang yang makrifat itu mantap, dia itu nggak berubah-berubah. Nah, orang salik itu cirinya dia punya wirid. Selain yang tadi dia senang kalau misalnya dia sempit, karena dia akan bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan mempercepat sampainya dia kepada Allah. Karena kalau misalnya ditimbang, kemarin sudah kita bahas, satu timbangan ini diisi oleh sholawatnya Allah kepada dirinya. Satu timbangan amal semua manusia dari awal sampai akhir. Masih beratlah sholawatnya Allah kepada dia. Makanya dia seneng, orang-orang salik itu kalau susah, dapat musibah, seneng dia itu. Nah, itu ciri orang salik. Orang salik itu dia sudah sama posisinya dengan orang yang arif dalam hal pahalanya. Sama seperti orang yang nggak sholat, tapi dia nunggu sholat, dia belum sholat, dicatat sholat terus. Nah, itu orang salik. Nah, orang salik itu cirinya adalah dia punya wirid. Wirid itu apa tadi? Amalan sunnah yang dilakukan oleh seseorang, ada waktunya, ada jumlahnya tertentu, dan dilakukan terus menerus. Contohnya, kita punya wirid, apa wiridnya? Misalnya mengucapkan Allah di dalam hati kita, misalnya berapa? 5.000 kali setiap hari. Nah, itu disebutnya punya wirid. Hari ini misalnya 4.000, diganti sama dia besok jadi 6.000. Kalau misalnya dia turun naik, hari ini nggak wirid, nggak baca wirid, tidak bertasbih, tidak baca wirid, tidak berzikir. Besoknya dia berzikir, besoknya enggak, besok berzikir, terus 2 hari enggak. Nah, itu bukan orang salikin. Maka kata ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang enggak punya wirid, dia monyet. Dia itu adalah monyet. Jadi sesiapa yang tidak punya wirid, dia itu monyet. Nah, sebelum kita sampai sukru tadi itu, atau misalnya mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dilakukan oleh kita adalah punya wirid dulu. Setelah kita punya wirid, nanti kita akan mendapatkan waridah. Warid itu apa? Warid itu adalah natijah daripada wirid yang kita lakukan itu. Disebutnya warid. Jadi dia itu prestasi dari zikir yang kita lakukan, disebutnya warid. Jamaknya waridat. Waridah atau waridat. Jelas sampai sini? Istilah-istilah baru. Jadi kita harus punya wirid. Wirid yang kita lakukan terus menerus, kita tingkatkan terus kualitasnya, kita tingkatkan terus kuantitasnya, nanti dia akan mendapatkan hasil. Ada prestasi yang dilakukan oleh orang itu sehingga dia mendapatkan waridah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian. Berupa apa? Macam-macam. Beda-beda. Kalau bahasanya Syekh Abdul Qadim yang nanti haulnya tanggal 22 di Istiqlal itu, kata beliau, ada terbit matahari, terbit bintang, terbit bulan, macam-macam. Ada terbit kecintaan kepada Rasul, rindu sekali pengen ketemu sama Rasul misalnya. Macam-macam. Ada yang diajak terbang misalnya. Nah, itu hasil daripada wirid dia, itu disebutnya waridah. Nanti dari waridah itulah yang mendapatkan disebutnya tadi al-wijdu, rasa cinta itu. Jadi al-wijdu itu dia itu rasa yang dihantamkan kepada diri kita dari luar dia itu. Jadi bukan kita yang bikin-bikin sendiri, enggak. Dia datang, itu pemberian dari Allah. Dan itu merupakan natijah daripada zikir atau wirid yang kita lakukan. Bukan cuma sekedar zikir, tapi dia harus diwiridkan. Wiridkan itu maksudnya apa? Jumlahnya tertentu, waktunya tertentu, dilakukan secara istiqomah. Contohnya, kita punya wirid apa? Kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup la ilaha illallah. Setelah setiap selesai sholat, nah itu disebutnya wirid. Kalau hari ini baca, besok nggak baca itu bukan. Itu salah satu wiridnya Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Nggak pernah dia tinggalkan itu.
Setiap malam kita tahajud, maka disebutnya wirid, nggak bolong-bolong. Kalau bolong dibayar. Maka siapa yang sholat tahajud setiap malam masuk surga tanpa hisab. Wah, enak Ustaz. Iya, kalau ikhlas. Terus kalau misalnya dia nggak layak, nggak akan bisa didapat itu. Tidak akan bisa dia sholat malam setiap malam kalau dia nggak layak masuk surga tanpa hisab. Nah, kita nggak usah toleh kanan kiri, lihat diri sendiri aja. Nah itu, maka setelah itu nanti dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? As-sahu tadi itu, as-sukru. As-sukru itu mabok cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Nah terus yang selanjutnya itu, ini kalau kita baca kitabnya Imam Al-Qusairi, kata beliau itu, Musa alaihissalam pernah dia itu mendapati dirinya itu as-sukru. Jadi beliau baca Quran surah Al-A'raf, katanya itu, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah bertajalli menampakkan keagungannya, bagaimana caranya? Jangan tanya kaifiat. Allah itu nggak sama seperti makhluk. Kalau kaifiat itu tata cara. Bila takyif, kita nggak boleh pakai bagaimana, nggak boleh. Dia katakan begitu, sudah terima. Allah bertajalli menampakkan keagungannya, gunung hancur, nggak tahan gunung, nggak kuat. Musa alaihissalam nggak kuat juga, pingsan, jatuh tersungkur. Nah itu disebutnya apa? As-sukru itu, mabok saking senangnya. Musa alaihissalam itu betapa rindunya dia, betapa kangennya dia, betapa cintanya dia kepada Tuhannya, sehingga dia katakan apa? Rabbi arini, Rabbi arini anzur ilaiki. Wahai Tuhanku, perlihatkan dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Kalau orang-orang Bani Israel yang jahat-jahat, bukan yang beriman, tapi yang tidak beriman, yang kafir-kafir itu, dia bilang, dia sama juga, arinallah jahrah. Kami nggak akan beriman, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami nggak akan beriman kepada Musa sampai kami melihat Allah itu dengan mata kepala kami sendiri. Nah, dia itu ingin memperolok-olok, beda. Kalau Musa alaihissalam rindu, dia itu kangen. Jadi orang yang cinta itu dia pengen selalu dekat. Pengen selalu dekat. Kalau kita pengen selalu dekat dengan uang, maka ya itu tanda kita cinta sama uang. Makanya kita berat itu mau ngeluarin itu sedekah itu, saking cintanya sama uang itu. Maka Musa alaihissalam cinta kepada Allah, dia pengen selalu dekat. Nah itu berbeda. Jadi orang yang syukur itu ruhnya itu bingung karena susah kepada murka Allah dan gembira kepada rahmatnya, sehingga dia menjadi linglung. Nah itu orang yang syukur itu, dia mabuk cinta kepada Allah. Sebagaimana misal kita baca itu Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi beliau itu nguasain ilmu fikih, ilmu tafsir, semua ilmu yang zahir dia kuasai. Dia berubah akhirnya setelah dia ketemu sama gurunya Syamsuddin Tibrizi itu, dari Tibriz. Dia dari orang alim, dari seorang ulama yang tenang, berubah dia menjadi seorang pecinta yang mabok. Nah ini salah satu yang dialami oleh Maulana Jalaluddin Rumi dan beberapa orang-orang yang lain. Nah ini merupakan salah satu tingkatan yang akan dialami oleh orang yang akan berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu akan bisa kita dapatkan kalau misalnya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatakan tentang takut kepada Allah. Bahkan orang yang menangis karena takut kepada Allah, kata Rasulullah SAW dari Anas, ada di dalam kitab Al-Kanz, la yadkhulun nar man baka min khasyatillahi ta'ala hatta yalijal
labanu fid dhar'i. Tadi kalau kita baca yang pertama, tidak akan masuk surga tadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang sombong, nggak akan masuk surga, nggak akan dibukakan pintu langit sampai onta masuk ke lubang jarum. Kalau ini nggak, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu itu masuk ke dalam puting. Jadi hatta ilijal labnu fid dhar'i, sampai susu masuk ke dalam puting nggak bisa. Yang bisanya keluar, nggak bisa masuk. Nah, maka kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan masuk neraka artinya itu. Maka kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma a'lam," kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian pasti akan tertawa sedikit, banyak nangis. Jadi takut itu kata Imam Al-Qusairi hubungannya itu sama masa yang akan datang. Karena orang takut ninggalin yang makruh, ninggalin yang sunnah, maka dia takut. Kenapa? Kenapa dia takut ninggalin yang ninggalin yang sunnah, ngerjainnya makruh, apalagi yang haram dan yang wajib nggak ditinggal sama dia. Kenapa coba? Efeknya masa datang. Kalau orang nggak berpikir masa datang, masa depan, dia nggak akan takut. Contoh, misal Zaki kalau misalnya dia takut apa yang akan terjadi pada luka yang dia alami di mukanya itu, nggak akan dia begini-begini itu, penuh nanti itu. Nah, karena mungkin bagi dia nggak begitu menakutkan, nggak apa-apa lah digini-giniin. Contohnya. Jadi yang namanya takut itu takut kepada siksaan Allah baik di dunia maupun di akhirat yang ada kaitannya sama masa datang. Kalau yang berhubungan sama masa sekarang bukan disebut takut katanya. Nah, makanya ada beberapa jenis takut. Yang pertama disebutnya khauf, yang kedua disebutnya khosyah, yang ketiga disebutnya haibah. Dipercepat ya. Jadi yang pertama itu kata Allah di dalam Quran surah Al-Imran, ini banyak yang hafal, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Jadi khauf itu merupakan syarat takut orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, kalau orang nggak punya takut berarti dia nggak beriman. Takutlah kepadaku kalau engkau beriman. Khauf. Jadi khauf itu takut kita terhadap sesuatu yang kita duga akan mendatangkan malapetaka bagi kita di angkat datang. Yang takut seperti ini misalnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu takut, ini akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhhira fil ardi fasad, dia bilang. Sesungguhnya aku takut Musa itu nanti akan ganti agama kalian dan akan berbuat kerusakan di muka bumi, kata Fir'aun. Dia takut. Jadi dia sudah meramalkan, dia bermimpi kerajaannya hancur. Dia meramalkan, wah Musa ini akan merongrong kekuasaanku, maka dia takut. Berdasarkan tanda-tanda. Kalau kata Syekh Raghib Al-Asfahani. Dan yang kedua khosyah. Khosyah itu kata Syekh Raghib itu takut yang disertai pengagungan dan dia merupakan syarat daripada ilmu. Maka kata Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguh hanya orang yang takut kepada Allah, hanya orang yang ulama saja yang takut kepada Allah. Nah, yang terakhir haibah. Haibah itu rasa takut yang memenuhi seluruh tubuhnya itu, seluruh hatinya itu penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut, dia lari dari Allah menuju siapa? Menuju Allah. Lari dari Allah menuju Allah. Kalau kita misalnya takut dari singa, kita lari dari singa menuju misalnya tempat yang aman. Lari kita dari ular. Lari dari ular menuju tempat yang lebih aman. Kalau ada misalnya ada ular di sana, ada pencuri, kita lari dari pencuri tersebut menuju polisi misalnya. Jadi lari dari satu menuju satu yang. Tapi kalau misalnya haibah itu kita lari dari Allah menuju Allah. Maksudnya apa? Kita lari dari kemurkaan Allah menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak mungkin kita itu takut kepada segala hal yang menakutkan melebihi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sesuatu selain Allah masih banyak penyelamatnya. Tetapi kalau misalnya Allah sudah bikin makar kepada kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita?
Nah itu disebutnya khauf, khosyah dan haibah. Kapan kita itu akan diberikan takut, menemukan jalan takut? Kata Dzunun al-Misri, seorang wali dari Mesir, beliau menjawab, kalau misalnya orang tersebut menempatkan dirinya itu di posisi sakit dan dia khawatir sakitnya itu akan bertambah, maka dia menjauhkan segala sesuatunya itu dari yang bikin sakitnya itu parah. Jelas sampai sini? Maka kalau misalnya kita belum menempatkan diri kita ini seperti orang yang sakit, nggak akan kita diberikan takut kepada Allah SWT, nggak akan kita menemukan jalan takut. Makanya ada namanya ulama besar, wali juga, namanya Yahya bin Mu'adz. Kata beliau, kalau keturunan Adam itu, ini keturunan Adam kan kita miskin-miskin ini. Maksudnya Allah lah yang kaya, kita miskin semua. Kalau misalnya keturunan Adam itu takut ke api neraka sebagaimana dia takut miskin, maka dia pasti akan masuk surga. Sekarang masalahnya anak keturunan Adam lebih takut ke kemiskinan dibanding takut ke neraka. Makanya dia berani ambil yang bukan haknya itu. Karena dia nggak takut kepada neraka, dia takutlah kepada kemiskinan. Sampai sini jelas? Ya. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan mudah-mudahan kita setidaknya bertambah ilmu kita. Ya kalau misalnya masih belum bisa merasakan, karena memang yang harus merasakan dulu baru kita nanti bisa tahu. Tapi setidaknya kita tahu dulu. Kalaupun misalnya kita belum merasakan secara sempurna, minimal percikan-percikannya saja. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim tasliman katsira. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ulil albab. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته